Welcome to Black Hole Spoiler. Chapter 499, Mendobrak Pintu. Lin Feng tiba di beberapa ribu meter di bawah jurang di lembah dan menabrak tebing 3 kali. Suara gemuruh muncul dan celah terbuka. Itu tempat di mana Lin Feng telah melarikan diri dari pembantaian dengan pelindung Bei. Harimau bersayap itu terkejut dan matanya berkedip tanpa henti. Tebing itu secara mengejutkan memiliki gua tersembunyi dengan rahasia di dalamnya. "Ayo masuk," kata Lin Feng dengan suara rendah yang membentangkan sayapnya dan mereka segera masuk ke dalam gua. Isinya sebuah kuil kuno yang tersembunyi sejak zaman kuno. Ada beberapa lukisan, patung phoenix dan naga. Ada pilar raksasa dengan ukiran binatang buas kuno. Itu memiliki aura yang sangat misterius. Harimau bersayap meraung sambil melihat ke arah dinding. Lin Feng melihat apa yang telah dilihat harimau bersayap dan dia terkejut. Ada lukisan binatang buas kuno. Itu adalah harimau bersayap. Harimau bersayap di lukisan itu memiliki sayap kehijauan yang menghiasi langit. Aura ganasnya yang kuno terlihat menakutkan, dan bulunya seperti duri di seluruh tubuhnya yang terlihat mengerikan. Sepertinya hanya menyikat bulunya akan melukai lengan. Itu adalah binatang buas kuno yang megah. Itu terlihat bermartabat, megah dan sangat kejam, pikir Lin Feng. Meskipun harimau bersayap sendiri sangat luar biasa, itu tidak semegah dan sekuat harimau bersayap dalam lukisan itu. Semua binatang buas dalam lukisan ini sangat kuat. Harimau bersayap dalam gambar itu terlihat bermartabat dan agung. Orang-orang yang membangun kuil itu pasti sangat kuat, pikir Lin Feng sambil melihat lukisan-lukisan berbagai binatang. Jika orang membangun kuil itu tidak pernah melihat binatang buas itu, dia tidak akan pernah bisa menangkap aura mereka dengan baik. Setiap lukisan terlihat seperti binatang buas. Lin Feng berjalan melalui kuil dan melihat lampu yang sepertinya tidak pernah bisa padam. Dia merasakan perasaan aneh di dalam dirinya sendiri. Dia benar-benar bertanya siapa yang bisa membangun kuil misterius itu. Mungkinkah itu dibangun oleh seorang kultivator lapisan Zuanji seperti yang telah membangun istana terlarang dari pemerintahan Xi? Ini mungkin makamnya seperti di pemerintahan Xi, tempat di mana seorang kultivator Sun pergi untuk mati. Tapi itu hanya pikiran Lin Feng dan hanya terlintas di benaknya sejenak. Dia segera berjalan menuju pintu hijau yang sama dengan yang tidak bisa dia buka ketika dia berakhir di sini. Harimau bersayapnya tetap di sisinya. Pintu yang kuat, terbuat dari ukiran batu giok, sangat besar dan masih terlihat sangat kokoh. Lin Feng datang ke rantai Gunung Yunhai untuk melihat apakah dia memiliki kekuatan yang diperlukan untuk membuka pintu itu. Jika dia berhasil membukanya, mungkin dia akan menemukan beberapa rahasia luar biasa dan mendapatkan akses ke beberapa pengetahuan kuno. Kuil kuno itu adalah rahasia. Mungkin ada alasan untuk itu. "Jiangqi, coba buka pintu itu dengan menyerangnya," kata Lin Feng kepada harimau bersayapnya. Pada saat itu meskipun harimau bersayap hanya binatang tingkat 2 Zuan, tubuhnya sudah sangat kuat dan kekuatan fisiknya luar biasa. Jika dia menggunakan kekuatan sepenuhnya untuk menyerang pintu, mungkin itu akan berhasil. Harimau bersayap itu meraung dan mulai mengumpulkan energinya. Perlahan-lahan bergerak mundur ketika bersiap untuk melompat. Kedua mata raksasa itu terlihat sedingin es menatap pintu yang terbuat dari batu giok. Macan bersayap itu meraung dengan marah. Dia mulai mengepalkan sayapnya, dan ia berlari ke pintu dengan semua kekuatannya. Suara keras memenuhi udara dan bergema di seluruh kuil. Itu tak henti-hentinya, tetapi pintu tidak bergerak. Seperti gunung, pintunya bahkan tidak bergetar. Harimau bersayap itu mengepalkan sayapnya lagi dan berusaha mundur. Cakarnya menggaruk tanah saat mencoba mengumpulkan lebih banyak kecepatan. Kedua matanya yang tampak galak masih menatap tajam ke pintu. Ia tidak mau menyerah. Cikiong sama kerasnya dengan manusia.
Binatang tingkat Zuan memiliki kecerdasan orang dewasa. Ketika mereka mencapai tingkat Tian, tidak ada lagi perbedaan antara mereka dengan manusia dalam hal kecerdasan. Pikir Lin Feng ketika dia melihat betapa keras kepala harimau bersayap itu. Harimau bersayap berlari ke pintu sekali lagi. Secara singkat, meningkatkan kecepatannya dan menyerang dengan lebih brutal. Suara berdengung bergema di seluruh sudut ruangan dan goncangan itu begitu kuat sehingga harimau bersayap itu terpental keluar dari pintu dan berguling di tanah. Ada darah di dahi harimau itu di mana ia menyerang pintu dengan semua kekuatannya. Tetapi pintu itu menyerangnya juga. Sepertinya pintu itu telah melakukan serangan balik. Semakin keras serangannya, semakin kuat serangan balik itu. Namun, harimau bersayap masih tidak bisa membuka pintu itu. Harimau bersayap merangkak dari tanah dan meraung lagi. Rasanya tidak ingin menyerah dan tidak peduli dengan cederanya. "Biarkan aku mencoba," kata Lin Feng. Harimau bersayap menoleh dan menatap Lin Feng kemudian mengangguk dengan enggan dan menepi. Dia ingin tahu apakah Lin Feng akan dapat memecah pintu itu. Lin Feng menatap pintu raksasa itu dan mengambil nafas dalam-dalam. Karena dia telah menyelesaikan urusan dengan semua hal di kota kekaisaran, dia merasa jauh lebih santai dan pikirannya lebih damai. Dia datang ke kuil sendirian dengan sengaja. Dia tidak ingin orang lain tahu tentang keberadaan kuil. Setelah semua hal yang telah berlalu, saat itu pelindung B mengatakan padanya. Bahkan Nang Gonglin tidak tahu tentang kuil itu. Hanya pelindung sekte yang tahu keberadaannya. Jika ia berhasil membuka pintu itu dan masuk ke dalam, tidak ada yang tahu apa yang akan dia temukan. Jika dia gagal kali ini, dia hanya kembali setelah dia menjadi lebih kuat. Dia tiba-tiba melepaskan cimurninya yang menciptakan badai di udara. Jubahnya berkibar bersama angin dari cimurninya. Dia kemudian mengangkat tinjunya dan mulai menyerang. Dia kemudian melemparkan dirinya ke pintu. Suara berdengung menyebar di udara. Tinju Lin Feng tiba-tiba berhenti di pintu dan kekuatan besar menyebar melalui tinjunya ke seluruh tubuhnya yang menyebabkan jatuh dan bangkit kembali. "Sepertinya ada kekuatan tersembunyi," kata Lin Feng dengan suara rendah. Ia kemudian mengumpulkan kekuatannya lagi dan bergerak seperti angin. Dia meninju pintu lagi dengan kekuatan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Serangan balik yang bahkan lebih kuat menyerang tinju dan lengan Lin Feng pada saat itu. Kulitnya sobek dan dagingnya kelihatan. Itu sangat menyakitkan. Semakin kuat dia menyerang, semakin kuat serangan baliknya. Jika dia tidak bisa mendobrak pintu, maka dia hanya akan melukai diri sendiri. Selain itu, Lin Feng tidak bisa dengan jelas merasakan kekuatan rahasia di balik pintu itu. Itu akan menembus tubuhnya dan membuatnya terpental mundur. Jika aku menaruh lebih banyak kekuatan di dalamnya, serangan baliknya lebih kuat, pikir Lin Feng sambil menatap pintu itu. Sepertinya dia mengerti sesuatu. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak memahami rahasianya. Perasaan macam apa itu? Lin Feng memiliki perasaan yang sangat menarik. Pada saat dia memahami sesuatu, dia juga merasakan lebih terjerumus. Aku akan mencoba lagi, pikir Lin Feng. Tanpa membuang waktu, dia menyerang pintu itu sekali lagi dengan tinjunya dan tidak berguna. Itu tidak berguna lagi. Kali ini Lin Feng tidak tahan dengan rasa sakit yang disebabkan oleh serangan balik pintu itu. Bahkan sekarang mengandung energi yang mematikan pada serangan di baliknya. Energi yang mematikan. Lin Feng tertegun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setiap kali dia menyerang, serangan balik lebih kuat dari serangannya sendiri. Serangan baliknya berisi energi mematikan yang kuat dan tidak terlihat. Bagaimana jika dia menyerang pintu dengan cara yang lain? Jika Lin Feng menyerang pintu sambil melepaskan energi mautnya, dia bisa menghindari serangan balik dengan menggunakan energi mautnya sendiri untuk melawan energi yang dilepaskan dari pintu. Energi mematikan itu disembunyikan. Dia tidak bisa melihatnya dan itu sangat kuat. Ketika Lin Feng akhirnya mempunyai rencana, dia menatap pintu dengan binar di matanya. Dia dengan cepat menyerang lagi. Dia menyerang pintu itu dengan semua kekuatannya dan energi mautnya yang mengerikan. Pintu itu akan melakukan serangan balik lagi dengan energi mautnya sendiri.
Tetapi pada saat itu Lin Feng mengangkat pedangnya yang diisi dengan niat pedang yang kuat. Energi mematikan yang datang dari pintu segera dihancurkan oleh energi mematikan Lin Feng. Energi maut milik Lin Feng yang mengerikan lalu mendobrak pintu. Suara halus memenuhi udara. Lin Feng kembali dalam sekejap dan menarik energinya yang mematikan kembali bersamanya. Tetapi Lin Feng tidak berhenti. Dia dengan cepat kembali ke pintu lagi dan mulai menyerang. Setelah beberapa kali, ia bergerak mundur dan menatap pintu itu sambil tersenyum. Ada beberapa celah di pintu itu. Meskipun pintu itu tidak rusak, itu akan segera hancur dengan beberapa kerusakan lagi. Itulah cerita lanjutan dari Peerless Martial of God. Nantikan kelanjutan cerita ini dengan cara subscribe dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.